Oke, mohon maaf. Oke, kita mulai saja pertemuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan menjelaskan mengenai transpose matriks dan juga untuk perkalian matriks. Nah, video kali ini adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai proses penciptaan sebuah matriks sampai dengan penjumlahan pada matriks yang berordo sama. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke penjelasan matriks transpose, transpose matriks, dan juga perkalian. Oke, yang pertama kita akan buat dulu untuk transpose matriks. Nah, di sini pertama kita akan buat dulu matriksnya. Asumsikan kita akan buat lagi dari awal, yaitu matriks A. Ini yang akan kita transposkan. Nah, tadi sama ya, sama kayak di proses penciptaan yang di penjumlahan. Di sini ya kita pertama kita kalikan dulu A-nya dengan max barisnya. Seperti itu. Kemudian kita ciptakan. Penciptaan matriksnya adalah matriks yang A. Nah, ini agak warning ya. Jadi kalau yang baru nonton di video ini, saya harapkan menonton dulu part satunya sebelum masuk ke part sini. Oke. Nah, di sini ya kita tampilkan, kita masukkan juga jumlah baris dan juga jumlah kolomnya. Ini kita copy saja dari sini ya. Kita kopikan sampai di sini. Nah, ini untuk mengisi matriksnya. Nanti kita akan tampilkan isinya. Nah, kita tampilkan. Nah, tampilkannya seperti ini lah. Ini kita copy yang matrik A-nya ya. Nanti kita copy, tampilkan di sini. Nah, kita banyaknya mungkin lebih banyak copy saja karena memang beberapa source code-nya atau sintaknya itu sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini saja untuk menit 2 sebelum kita masuk ke proses transpose-nya. Nah, berikutnya jika kita sudah membuat struktur seperti ini, kita akan buat sebuah subroutine untuk melakukan transpose. Nah, ingat kembali, transpose matriks artinya kita merubah yang asalnya berupa kolom menjadi sebuah baris. Jadi baris atau kolom diubah jadi baris, baris diubah jadi kolom. Seperti itu. Nah, kita buat saja ini di bawah penjumlahan ya. Kita buat di sini sebuah subroutine untuk matriks transpose-nya. Nah, kita buat saja def matrix transpose seperti ini. Dia akan menerima inputan berupa matriks dan juga nilai barisnya dan juga kolomnya. Nah, di sini ya kita coba tampilkan dulu matriksnya sebelum di ini, tapi nggak perlu ya. Ini karena sudah ditampilkan juga ya. Oke, ini sudah ditampilkan, jadi tidak perlu ada. Oke, nah kita langsung saya ke proses transpose-nya. Di sini cukup sederhana untuk menampilkan bentuk dari matriks transpose-nya. Kita gunakannya print. Di sini misalnya adalah matriks setelah transpose. Seperti ini. Nah, sama saja untuk baris dan kolomnya. Ini kita tinggal copy saja yang atas ya, yang dekat. Copy, lalu pasangkan di sini. Nah, tinggal ganti yang di operasinya. Apa yang akan kita lakukan pada baris dan kolomnya. Nah, di sini kita akan tampilkan print matriks. Nah, indeksnya diganti. Yang asalnya I dengan J, kita ganti jadi J sama I. Seperti ini. Lalu kita kasih T ini supaya biar lebih menjorok. Seperti itu. Kemudian N-nya itu sama dengan kutip. Ini hampir mirip seperti tampil ya. Tampil, tapi kita ganti bentuknya dari kolom jadi sebuah baris. Nah, seperti ini saja untuk matriks transpose. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan tampil ya. Nah, ini untuk yang tampil
Nah, tapi kalau tampil dia, nah, maaf, maaf, maaf. Nah, tampil itu kan I dengan J. Tapi di sini kita akan ganti jadi seperti ini. J, koma I. Nah, kita coba saja. Nah, ini kita teruskan dulu. Python. Nah, kita transformkan. Contohnya di sini kita bikin 2 kali 2. Oh, mohon maaf. Oh ya, mohon maaf. Belum dipanggil. Oke, mohon maaf nih. Belum dipanggil. Kita belum panggil di menu duanya. Oke, baru tampilkan doang. Oke, dan isinya juga belum. Oke, mohon maaf ya. Ini kita belum isi. Oke, nah ini mungkin kalian bisa ketik dulu ya. Ini untuk transpose-nya. Seperti ini. Cukup seperti hampir mirip dengan tampil. Tapi ini dibalik. Yang asalnya kolom jadi baris, baris jadi kolom. Karena memang transpose itu seperti itu. Nah, di sini mohon maaf, ini harusnya kita bukan yang menampilkan, tapi kita mengisi. Nah, harusnya yang isi. Nah, ini kita copy aja ini nih. Mohon maaf. Kita copy yang ini nih. Di sini. Atau di bawahnya lah ya. Nah, kita isi. Nanti kan akan dimunculkan ya. Setelah dimunculkan, kita transpose saja. Oh maaf. Namanya matrix transpose. Nah, matrixnya adalah A, barisnya adalah jumlah baris, kolomnya adalah jumlah kolom. Seperti ini saja untuk transpose. Jadi dipanggil di menu nomor 3. Nah, ini, maaf, menu 3. Menu nomor 2. Nah, ini kita tinggal di save dulu. Kita save, lalu kita coba running lagi. Running ulang. Nah, 2,2. Nah, kita isi 1, 2, 3, 4. Asalnya 1, 2 di sini ya, jadi kolom. Dia diputar. 1, lalu 2. Nah, 3 ini jadi di ujung sini. Dibalik 1, 2, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi seperti diputar. Seperti itu. Itu untuk yang matriks transpose. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat perkalian. Oke. Nah, untuk membuat sebuah perkalian, di sini ya sebenarnya hampir sama seperti di menu nomor 1. Namun yang berbeda adalah kalau perkalian jumlah matriknya ordonya boleh berbeda. Nah, ingat kembali kalau perkalian tuh jumlah baris di matrik yang kedua itu harus sama dengan jumlah kolom pada matrik yang pertama. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba saja di menu nomor 3. Kita akan copy saja dari yang atas ya. Nah, dari A ini kita copy dulu sampai C. Ini untuk hasilnya. Seperti itu. Nah, ini kita copy dulu di menu nomor 3. Ini. Nah, kemudian untuk menginputkan baris dan kolomnya. Nah, jumlah baris dan jumlah kolom. Seperti ini. Nah, ini jumlah. Kita masukkan nih jumlah baris matriks pertama. Kemudian jumlah kolom matriks pertama. Nah, nanti untuk yang maaf, baris matriks kedua itu kan sama ya. Berarti tinggal kita print saja. Print, berarti sininya banyak baris matriks kedua itu sama dengan eh, jumlah kolom ya. Jumlah kolom. Seperti ini. Ini kita copy. Kita ini dulu harus sejajar. Jadi kita buat sejajar dulu. Nah, seperti ini. Ya, nanti dibalikin lagi ya. Nah, lalu kita masukin jumlah kolom M2. Anggap matrik kedua ya. Integer, input, banyak, kolom, matriks.
kedua. Nah, ini nggak akan sama ya. This one. Nah, ini biar sama seperti ini. Nah, ini kembalikan lagi. Nah, ini untuk menginputkan ordonya. Nah, kemudian kita akan sama saja. Kita akan isi matriks ke A dan B-nya. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Oke, di sini kita copy lagi saja untuk yang, nah ini nih. Mengisi matriknya kita copy sampai dengan menampilkan jumlah barisan kolomnya. Ini kita copy saja. Semua bisa di copy sama semua ya. Nah, kita copy semuanya ya. Oke, nah kita masukkan di sini. Nanti tinggal ganti yang ini ya. Kita ganti. Oke, kita rubah dikit-dikit. Pertama, untuk mengisi matriks yang A. Nah, di sini untuk mengisi matriks A, di sini jumlah baris dan jumlah kolomnya sesuai dengan matriks yang ini karena dia matriks yang pertama. Nah, pada matriks yang eh, kedua, nah B-nya untuk barisnya itu bukan diambilnya bukan dari jumlah baris, tapi yang ini kan ya, barisnya itu diambil dari jumlah kolom. Berarti sininya adalah untuk barisnya yaitu jumlah kolomnya. Nah, kemudian untuk kolomnya itu diambil dari jumlah kolom M2 seperti itu. Ini untuk mengisi matriksnya. Nah, ini pun untuk menampilkannya yang berbeda itu di matrik B. Tadi ya, isinya dari jumlah kolom. Ini jangan bingung lagi kenapa kok Pak kok jumlah kolom semua. Nah, tadi dikatakan kalau perkalian matrik itu adalah ordo dari matrik keduanya, si barisnya itu harus sama dengan jumlah kolom pada matrik pertama. Nah, sehingga untuk mengisi dan menampilkannya seperti ini kita ambilnya. Nah, kemudian kita akan buat, nah, perkaliannya. Nah, ini kita komentari saja atau kita buang ya. Karena ini akan kita ganti, gitu ya. Ini bukan penjumlahan tapi perkalian. Seperti ini. Oke, kita buat dulu seperti ini. Kita buat dulu untuk yang perkalian dari dua buah matriks. Nah, ini logiknya cukup sulit ya. Kita lihat lagi di sini nih. Matriks yang perkalian. Nah, ini perkalian. Di sini ya mulai dari baris pertama, lalu ininya banyak kolom dari matriks yang kedua, dan jumlah kolom dari matriks pertama. Oke, di sini logiknya dia ada M1, M2, array-nya, kemudian matriks yang satu, matriks kedua, lalu oke. Oke. Nah, kita masukkan saja dulu. Di sini nanti kita akan buat dulu. Nah, di sini kita buat pertama subrutin perkalian matriks. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti di penjumlahan ya. Kita buat dulu. Def perkalian matriks. Di sini ada matriksnya, matriks yang pertama yaitu A-nya, kemudian matriks yang kedua ini untuk yang B-nya, kemudian matriks hasil nanti untuk menampung hasilnya. Lalu ada baris, ada kolom, dan juga kolom kedua, kolom matriks yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita buat saja di sini untuk perkaliannya. Nanti kita gini print. Nah, nggak bisa ya kalau matriks per ordo, karena kan perkalian tuh nggak kayak gitu. Oke, kita buat aja nih. Masanya ke for-nya, for i in ranks dari baris. Nah, ini ambil dari baris matriks satu. Nah, di sini kita akan buat for K saja, kan for I, J, lalu K. Nah, ini untuk eh, dari kolom matriks yang kedua. Nah, ini diambil dari kolom matriks yang kedua. Ini sama kayak algoritma ya. Jadi baris, lalu kolomnya M2, kemudian di sini kita lakukan inisialisasi. Nah, kita inisialisasinya,
kalau di algoritma itu dimasukkan ke dalam langsung ke dalam elemen matriksnya ya. Di sini kita akan coba untuk tidak langsung main ke matriksnya, karena di sini main memori ya. Kita buat dulu variabel, misalnya adalah hasil kali, seperti itu sama dengan 0. Kita buat di sini baru kita for-nya, for J. Jadi kan for I, J itu kolom ke matrik pertama. In range, di sini adalah kolom. Oh, ini bukan kolom, jumlah kolom M2, mohon maaf. Tapi kolom M2. Silahkan di sini ya, di parameter. Nah, ini dari kolom, ini diambil dari kolom matriks pertamanya. Nah, di sini kita buat saja hasil kali sama dengan hasil kali ditambah dengan matriks indeks ke I dan J-nya. Jangan lupa dikalikan dengan, nah ini sama ya, kan B itu B, berarti kan I-nya. Lalu ini I di sini, berarti kan ini di J ya, kalau di algoritma kita, kalau di Python kita. Lalu di sini M2-nya I sama K. I itu untuk yang kolom M1, K-nya adalah kolom M2. Oke, berarti di sini dia jadinya JK. Oke, berarti sini matriks yang kedua itu kolom J dan juga kolom K, indeks K. Oke, J dengan K. Nah, nanti di sini kita sejarkan dengan core-nya yaitu matriks hasil indeks I, K. Kan gini ya. Ini algoritmanya kan B sama K ya. B itu ini K. Berarti kalau di Python sini ini I lalu K di sini. Itu sama dengan hasil kali. Sejarahkan seperti itu. Nah, seperti ini saja kita akan coba ditampilkan di sini untuk perkaliannya. Ini diganti bukan penjumlahan matriks tapi perkalian matriks. Nah, ini kita nggak tahu parameternya apa saja ya. Kita buang dulu. Nah, matrik pertama adalah A, matrik kedua adalah B, matrik ketiga atau matrik hasil adalah C, kemudian barisnya adalah jumlah baris, kolomnya adalah jumlah kolom, untuk kolom M2-nya adalah jumlah kolom M2. Nah, seperti ini. Nanti matrik hasil perkalian, itu kita metik C-nya. Nah, ingat, kalau perkalian itu akan masuk ke ordo yang paling banyak. Misalnya contohnya 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3 matriksnya ordonya ya. Maka dia akan pakai yang 2 kali 3. Berarti sininya jumlah kolomnya ambil dari yang ini, matriks B. Jumlah kolom dan juga jumlah kolom 2. Nah, kita coba saja nih. Kita coba aja yang ini ya. Nah, tadi saya bilang kenapa dia pakainya M2. Diasumsikan bahwa M1 dengan M2, ordonya itu lebih tinggi M2. Sederhananya seperti itu. Nah, kita akan coba inputkan data seperti ini. 1, 3, 2, 4, 2, 6, 7, 3, 3, 8. Seperti itu ya. 2 kali 2 sama 2 kali 3. Oke, di sini kita coba saja di running. Perkaliannya di sini dua buah matrik, banyak baris matrik pertama itu 2, banyak kolom matrik pertama adalah 2. Nah, dia akan masuk baris matrik keduanya adalah 2, banyak kolom matrik keduanya adalah 3. Nah, kita buat aja di sini contohnya 1, 3, 2, 4 ya. Di sini kita ketikkan 1, 3, 2, dan 4. Kemudian untuk matrik B-nya itu kita masukin 2, 6, 7, 3, 3, 8. 2, 6, 7, lalu 3, 3, 8. 3, 3, 8. Oke. Nah, benar nggak hasilnya 11, 15, 31, 16, 24, dan juga 46. Nah, kita coba buktikan aja ya. Minimal satu lah ya. 1 dikalikan dengan 2
ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 3. 3 kali 3 9, 2 kali 1 2. 9 tambah 2 11 ya, berarti benar 11. Oke, kita coba dulu yang ke-6 nih. 1 kali 6 itu 6. 3 kali 3 9. 9 tambah 6 15. Oke, ya nanti yang lainnya kalian coba hitung ya. 1 kali 7 7. 3 kali 8 28. 28. Eh, 24 maaf. 24 tambah 7 31 betul. Oke, nah kemungkinan akan yang bawahnya pun akan sama ya. Bisa kalian coba saja. Seperti itu. Oke, nah ini untuk operasi perkalian dan juga transpose matriks seperti itu saja. Oke, untuk video kali ini operasi pada array dua dimensi atau operasi pada matriks dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.